Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman-teman, kelas 9 SMP Lab School of VIP UMJ. Baik, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan virus corona ini cepat selesai. Baik, kita lanjutkan pembelajaran pada kali ini. Insya Allah kita akan membahas mengenai pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Teman-teman, tolong dibuka di buku paketnya, sambil dibuka buku paketnya, agar pembelajaran lebih terarah dan buku paket yang teman-teman punya bisa lebih terpakai. Begitu kira-kira teman-teman. Silahkan dibuka buku paketnya di halaman di bab 2 di bab 2 ya. Mohon maaf, di bab 2 mengenai pidato persuasif. Baik itu. Kita lanjut slide-nya teman-teman. Baik, di sini ada pengertian mengenai pidato. Teman-teman bisa dibuka di buku paket halaman 29 dan halaman 30. Nah, teman-teman bisa dibuka, silakan dibuka ya, agar lebih terarah gitu, teman-teman. Baik, kita mulai saja. Pidato. Pidato itu adalah sebuah kegiatan berbicara. Nah, jadi berbicara mengungkapkan sesuatu hal di depan umum. Nah, artinya di halayak banyak, di orang banyak. Nah, ini di halayak umum. Atau berorasi. Nah, artinya orasi itu sama, berbicara di depan umum, di depan orang banyak. Untuk menyatakan pendapat. Nah, artinya untuk menyatakan sesuatu hal, untuk menyampaikan sesuatu hal, baik itu gagasan, pendapat, dan sebagainya. Atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Nah, artinya atau sesuatu hal kita berikan pandangan, kita berikan pendapat seseorang kepada orang lain. Artinya berikan gambaran berdasarkan yang kita tahu. Nah, jadi pidato itu adalah berbicara di depan umum, kemudian atau berorasi, ya pidato atau berorasi, berbicara di depan umum, menyatakan pendapat. Nah, menyatakan pendapat atau memberikan gambaran pendapat kepada seseorang tentang suatu hal. Artinya tentang hal-hal tertentu yang menurut kita orang lain itu tidak banyak yang tahu. Nah, itu kira-kira teman-teman pengertian dari pidato. Paham ya? Ada di buku juga ya, di halaman 29, teman-teman bisa dibuka. Nah, terus kemudian apa sih, kan ada kata di awal slide itu kan, di slide pertama ada yang disebut dengan pidato persuasif. Nah, sekarang apa sih persuasif itu? Nah, persuasif itu adalah membujuk atau mempengaruhi seseorang. Jadi yang disebut dengan persuasif itu membujuk atau mempengaruhi seseorang. Nah, jadi kesimpulannya adalah pidato persuasif adalah kegiatan berbicara di depan umum atau audiens supaya mereka menjadi yakin dan melakukan apa yang kita inginkan. Nah, itu yang disebut dengan pidato persuasif. Pidato persuasif biasanya dilakukan di media-media, baik itu televisi, video, gitu dan sebagainya. Artinya dilakukan di media-media. Gitu. Paham ya, teman-teman? Jadi pidato persuasif itu berbicara di depan umum untuk meyakini orang lain dan melakukan hal yang kita inginkan. Tentang apa? Sesuatu hal. Nah, itu kira-kira teman-teman ya pengertian dari pidato persuasif. Paham ya? Oke, baik. Nah, sekarang pidato adalah kegiatan yang berbicara di depan umum, yang menyatakan pikiran, pandangan, arahan, atau pesan. Makanya tadi, kalau pidato ini pasti menyampaikan suatu hal, pasti berbicara tentang suatu hal, pasti eh, apa menyampaikan sebuah pemikiran, buah pemikiran yang kita ketahui. Nah, orang yang berpidato itu disebutnya orator. Orang yang berpidato itu disebutnya orator. Nah, itu kira-kira teman-teman. Paham ya? Pengertian pidato, terus kemudian pidato persuasif. Persuasif itu apa? Kemudian orang yang berpidato disebutnya orator. Paham ya, teman-teman?
Oke, baik kita lanjutkan kalau paham ya teman-teman. Berikutnya itu nah, berikutnya struktur. Nah, teman-teman bisa di buku paket dibuka halaman 34 mengenai struktur teks pidato. Nah, teman-teman gini, jadi orang yang sukses itu pasti bisa berbicara di depan umum, apalagi di depan orang banyak. Nah, teman-teman yang di sini kalau ingin jadi calon presiden, calon pejabat, calon pemimpin perusahaan, calon orang-orang besar dan sebagainya, itu harus bisa berpidato di depan orang. Harus bisa berpidato di depan orang. Sekalipun dia pembisnis dan sebagainya, dia harus berpidato di depan bawahannya. Menerangkan tentang bisnisnya, strategi bisnisnya, bagaimana cara menjalankan bisnisnya, ini, itu, dan seterusnya. Nah, itulah orang-orang hebat. Makanya teman-teman harus bisa berpidato di depan orang lain. Makanya mulailah dari IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang diketuai oleh Nandes. Nah, Nandes nanti wajib untuk berpidato. Nah, itu ya teman-teman ya. Bahkan bukan hanya Nandes, teman-teman pun harus bisa berpidato karena calon-calon pemimpin masa depan. Kan nggak tahu di kelas teman-teman itu apakah ada nanti yang akan jadi presiden, ada nanti akan jadi calon wali kota, bupati, gubernur, dan sebagainya, dan sebagainya. Artinya itu semua diawali dari saat ini. Apa? Belajar berpidato di depan orang banyak. Nah, baik kita langsung ke struktur ya, ke struktur teks pidato ada di halaman 34. Boleh dibuka teman-teman di halaman 34. Nah, pembukaan pertama itu di dalam pidato ada struktur yang disebut dengan pembukaan. Nah, pembukaan ya ini ya, pembuka. Nah, atau pembukaan. Mempersiapkan pendengar pada pokok permasalahan yang akan diterangkan. Nah, artinya apa sih teman-teman? Permasalahan pertama itu pembukaan. Boleh pembukaan itu diawali dengan persoalan saat ini. Misalnya, corona saat ini sudah makin meluas, sudah merajalela, sudah memakan banyak jiwa, baik itu tenaga medis ataupun masyarakat biasa. Nah, itu persoalan yang sebagai pembuka. Nah, itu. Jadi persoalan yang akan diterangkan. Permasalahan dulu, boleh seperti itu. Nah, terus kemudian berarti itu yang disebut dengan pembuka. Yang kedua adalah isi pidato. Isinya apa? Jadi seorang orator, seorang pidato, seorang orang yang akan berpidato itu harus tahu isi yang disampaikan kepada halayak, kepada masyarakat besar. Isi pidato itu apa? Bagian inti dari sebuah pidato. Karena sebuah pidato itu harus mempunyai isi. Kalau nggak ada isi, kalau tidak tahu apa yang disampaikan, mau gimana, atau mau seperti apa nanti tanggapan dari audiens atau masyarakat umum. Makanya harus tahu apa sih yang saya akan sampaikan kepada orang banyak, kepada masyarakat banyak, dan sebagainya. Isinya, gitu. Ada teman-teman lihat contohnya di bawah, di halaman 34. Setelah struktur itu di bawah ada contoh yang ada kotak-kotak ya, ada sudah di kotak-kotak. Terus kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup itu apa? Berisi simpulan pendek. Nah, artinya gini, karena misal ini ya, karena masyarakat atau corona sudah merajalela, sudah menjamur ke semua penduduk dunia. Nah, dari saat ini kita belajar atau kita mulai membenahi diri, menjaga kesehatan dan pola makan yang baik. Nah, itu semua kesimpulan bahwa orang yang terhindar dari corona, terhindar dari penyakit, itu akan, nah, itu harus menjaga kesehatan dan pola makan yang baik. Nah, itu berarti sebuah kesimpulan, pernyataan bahwa menghilangkan corona itu dengan cara seperti itu. Paham ya teman-teman? Oke, jadi struktur itu pertama apa? Pembuka atau pembukaan. Kemudian apa? Isinya yang disampaikan itu apa? Yang ketiga, penutup. Nah, jangan lupa